Yo. Untuk kenangan-kenangan yang masih saya ingat sampai sekarang, yaitu kuku jempol tangan kiri saya itu pernah lepas. Pada saat itu direndam di kolam belakang, terus tuh gelap banget. Jadi kita disuruh baris di situ, terus tuh disuruh pejamin mata kan. Terus itu ya udah langsung disuruh jalan kaki lewatin hutan karet. Baru pas di bawah dijeburin lagi masuk dalam paret-paret. Terus saudara-saudara saya itu marah-marah sama saya. Kenapa kamu udah bawa air minum? Nanti kita lagi yang dihukum. Jadi saya nggak mau pikir panjang karena saya pada saat itu saya nggak punya uang juga untuk beli air. Saudara saya juga nggak lagi bawa uang. Akhirnya saya itu ngisi air. Itu air dari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Serta aktifkan loncengnya. Line 11 Luar biasa. PSHT Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya teman-teman subscriber Wiki Channel dimanapun berada. Untuk kali ini video saya podcast di Rayon 11 Ranting Balikpapan Utara. Gimana keseruannya? Saksikan terus ya. Sebelum itu saksikan intronya. Jangan lupa subscribe Wiki Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Jangan lupa like, Komen dan subscribe Wiki Channel. Satu, dua, tiga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. A few moments later. Tiga. jangan lupa like, Komen dan subscribe Wiki Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Oke, sip. Oke. jangan lupa Like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Tarik sis, monggo. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan loncengnya. Sukses buat Wiki Channel. Wiki Channel. Yes. Rayon Sumberjo. Maju. Pesate. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bertemu lagi ya teman-teman subscriber Wiki Channel dimanapun berada. Untuk malam hari ini saya ngobrol-ngobrol ya dengan warga rayon kilometer 11 Ranting Balikpapan Utara. Mari kita kenalan dulu ya dulur-dulur dengan warga pelatih rayon kilometer 11 Ranting Balikpapan Utara. Silakan Mas, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Zaidanur, biasa dipanggil Zidan, dari rayon kilometer 11, pengesahan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya dari rayon kilometer 11, pengesahan tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah, asal dari rayon kilometer 11, pengesahan tahun 2020. Ya, telur-telur subscriber semuanya. Untuk malam kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan warga pelatih rayon 11 Ranting Balikpapan Utara ya. Yang pertama sama Mas Zidan. Mas Zidan ini dulu ada nggak itu pengalaman yang unik atau menarik gitu dari Mas Zidan? Untuk kenangan-kenangan yang masih saya ingat sampai sekarang, yaitu kuku jempol tangan kiri saya itu pernah lepas. Pada saat itu posisi sabuk hijau, pas materi lompat toyak. Di situ saya tidak berhasil melompati toyak saya sendiri. Alhasil jempol tangan kiri saya lepas, tertindih sama toyak, ditambah sama injakan kaki saya sendiri. Jadi langsung pada saat itu langsung lepas ke tanah. Jadi seperti itu kenangannya dari Mas Zidan ya. Kalau dari Mbak Desi, mungkin ada kenangan-kenangan yang sulit dilupakan atau kenangan yang unik selama masih jadi siswa. Silakan Mbak Desi. Kalau buat saya sendiri, itu waktu tebusan sabuk ijo, itu kami satu litingan 17 orang. Itu direndam di kolam belakang, terus tuh gelap banget. Jadi kita disuruh baris di situ, terus tuh disuruh pejamin mata kan. Terus itu ya udah langsung disuruh jalan kaki lewatin hutan karet. Baru pas di bawah dijeburin lagi, masuk dalam paret-paret. Dah. Jadi berendam ya, dulur subscriber, untuk kenangan dari Mbak Desi yang unik-unik. Dari Mas Daya, mungkin ada yang kenangan yang unik-unik atau mungkin lucu Mas Daya, silakan. Mas, terima kasih. Jadi kenangan saya itu ketika saya sudah mengemban sabuk putih kecil. Pada saat itu saya tuh nggak bawa air minum. Terus saudara-saudara saya itu marah-marah sama saya. Kenapa kamu udah bawa air minum? Nanti kita lagi yang dihukum. Jadi saya nggak mau pikir panjang karena saya pada saat itu saya nggak punya uang juga untuk beli air. Saudara saya juga nggak lagi bawa uang. Akhirnya saya itu ngisi air. Itu air dari air pump yang saya isi dalam botol. Tapi saya isinya setengahnya lagi itu dari punya saudara-saudara saya itu saya tumpah-tumpahin sampai punya saya itu cukup lah untuk dilihat sama Mas atau Mbak pelatih saya. Karena air itu juga bisa jadi potensi ada hukuman kalau misalnya ada yang nggak bawa. Ini itu pengalaman saya juga, maksudnya pengalaman sebagian pelajaran, tapi bukan untuk dicontoh karena pengalaman ini sangat nggak baik. Ini cuma sebagai cerita aja untuk generasi selanjutnya, jangan sampai ada yang bawa air mentah ini. Karena pada saat itu saya juga beruntungnya Mas pelatih saya itu nggak minum air ini, jadi saya masih aman aja, juga belum ketahuan. Ya, terima kasih Mas. Ya, dulu subscriber ya, ini pengalaman dari Mas Daya, sebuah kejujuran ya intinya ini.
dia sampaikan setelah disahkan menjadi warga PSAT ya. Dan digarisbawahi ya dulur-dulur, ini tidak untuk dicontoh. Jadi untuk siswa-siswa tidak mulai mencontoh hal demikian ya. Jadi dicontoh yang hal-hal yang positif-positif saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya, buat Mbak Desi itu. Buat Mbak Desi, makna persaudaraan itu seperti apa Mbak Desi? Yang di lambang PSAT itu ada persaudaraan, menurut Mbak Desi seperti apa? Silakan Mbak. Arti persaudaraan ya, itu suatu ikatan batin yang tidak dapat dipisahkan, layaknya seperti saudara kandung. Mungkin seperti itu dari Mas Daya. Makna persaudaraan dari Mas Daya seperti apa? Monggo silakan. Siap Mas. Jadi kalau menurut saya itu makna persaudaraan itu apabila saya dalam keadaan susah, saya ditemani oleh saudara saya. Dan apabila saya dalam keadaan senang, saudara saya itu juga mengikuti rasa senang saya itu. Apabila juga saya ketemu saudara saya kesusahan, saya harus bersikeras untuk membantu saudara saya. Kayak gitu. Terima kasih Mas. Jadi intinya susah senang sama-sama dirasakan gitu ya, untuk subscriber dan Mas Daya. Untuk dari Mas Zidan, menurut Mas Zidan itu makna persaudaraan itu seperti apa Mas? Menurut Mas Zidan, monggo. Kalau menurut saya pribadi, makna atau arti persaudaraan yaitu di mana ada lambang hati bersinar. Di situ pula ada saudara kita, ada saudara kami, tanpa membedakan suku, ras, agama. Seperti itu Mas. Terima kasih Mas Zidan untuk makna persaudaraan. Menurut Mas Zidan seperti itu, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Baik sekali ya jawabannya untuk subscriber. Kemudian di rayon 11 ini untuk hari latihannya hari apa dan jam berapa gitu. Siapa tahu ada warga sekitar sini atau teman-teman subscriber di luaran sana yang mau bergabung, ingin mengikuti latihan PSAT di rayon 11 Ranting Balikpapan Utara. Silakan Mas Rahmat dibantu dijawab. Siap. Jadi latihan di rayon kilometer 11 Ranting Balikpapan Utara itu setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu malam Minggu. Latihan itu dimulai pukul 8 sampai dengan selesai. Ya. Jadi apabila ada yang berminat untuk ikut latihan di rayon kilometer 11, bisa langsung mendaftarkan dirinya. Terima kasih. Silahkan yang mau berminat mengikuti latihan di rayon 11. Kemudian yang pertanyaan berikutnya ini dari Mas Zidan ya, motivasi mengikuti latihan PSAT dari Mas Zidan. Monggo silakan Mas. Terima kasih atas waktunya. Kalau untuk motivasi dari diri saya sendiri, pada waktu itu berawal dari kakak saya, warga juga pengesan tahun 2010. Dari situ saya diajakin untuk latihan. Nah, pada waktu itu saya mulai tertarik, saya merasa terpanggil, dan ternyata itu yang saya cari. Seperti itu Mas. Jadi ada saudaranya, kebetulan kakaknya ya, menjadi warga PSAT pengesahan tahun 2010. Makanya Mas Zidan tertarik untuk mengikuti latihan PSAT. Kemudian dari Mbak Desi, motivasinya dulu mengikuti latihan PSAT itu seperti apa Mbak? Silakan. Kalau buat saya sendiri, itu saya termotivasi dari Mbak Karin ya, karena waktu itu beliau kan atlet. Terus saya ngeliat kayak saya pengen seperti Mbak Karin gitu. Jadi saya dari situ mulai ikut latihan. Terus ya udah, kayak aku harus bisa jadi atlet juga. Gitu Mas. Jadi termotivasi sama warga atas nama Mbak Karin ya. Dulu latihannya di rayon 11 di mana itu Mbak Desi kalau boleh tahu?
Kalau saya dulu latihan belum di sini, masih di lapangan poli. Lapangan poli di situ. Terus sebelumnya masih di ini sih, di depan rumah sana itu. Terus nggak lama pindah. Ya, seperti itu dari Mbak Desi. Dari Mas Daya, mungkin motivasi mengikuti latihan PSAT itu seperti apa? Mas Daya, silakan. Terima kasih Mas. Kalau tadi Mas Jidan termotivasi oleh kakaknya, kalau saya termotivasi oleh adik saya sendiri. Jadi adik saya itu waktu itu dia sudah ikut latihan sampai dengan sabuk jambon. Terus dia tuh keluar karena sedang kitan. Akhirnya dia masuk lagi bersamaan dengan saya. Akhirnya itu saya latihan di rayon bareng-bareng, latihan di ranting bareng-bareng, di cabang bareng-bareng, hingga duduk di bangku pengesahan tuh bareng-bareng, dan kembali ngelatih siswa-siswa bareng-bareng juga. Jadi itu besar motivasi saya dari adik saya sendiri, sampai saya jadi pelatih sekarang bersama dia. Terima kasih Mas. Kemudian pesan buat siswa-siswa rayon 11 pada khususnya dan siswa PSAT pada umumnya, silakan dari Mas Daya. Terima kasih. Jadi pesan saya untuk para siswa-siswa saya, khususnya rayon 11 Ranting Balikpapan Utara, dan umumnya untuk seluruh PSAT di seluruh dunia. Harapan saya ingin siswa-siswa itu menjadi seorang yang benar-benar beresa, dengan tanda kutip, dan saya garis bawahi, orang yang benar-benar mengajarkan ajaran SH dan mampu menjaga ajarannya, juga untuk mengajarkannya sampai ke regenerasi. Jadi itu maksud saya, jadilah benar-benar siswa sampai jadi warga nanti, kader-kader penerus dari SH itu sendiri. Saya pengen, harapan saya, kualitas siswa itu meskipun dalam kondisi pandemi gini, dan apabila setelah pandemi nanti, saya pengen siswa-siswa saya itu menjadi siswa yang kualitas. Terima kasih Mas. Mungkin seperti itu aja ya pesan dari Mas Daya. Untuk siswa diharapkan menjadi siswa yang berkualitas. Dari Mas Zidan, silakan. Terima kasih. Kalau dari saya, pesan-pesan untuk seluruh siswa PSAT yang ada di dunia umumnya, dan seluruh siswa PSAT yang ada di rayon 11 khususnya. Latihan tetap semangat, jaga kekompakan, jaga solidaritas, tanamkan niat untuk menjadi warga persaudaraan setia hati Trate. Seberat apapun cobaan, seberat apapun rintangan, bila dihadapi dengan sabar, tabah, ikhlas, pasti semua akan terlewati. Sekian. Terima kasih Mas jawabannya buat siswa-siswa rayon 11 dan siswa-siswa PSAT dimanapun berada ya. Dari Mbak Desi, silahkan pesannya buat siswa PSAT dimanapun berada. Dari saya nggak banyak, yang rajin latihannya, semangat terus. Jadi seperti itu teman-teman subscriber dari pelatih rayon kilometer 11 Ranting Balikpapan Utara. Jika dulur-dulur atau teman-teman subscriber semuanya mau berkenalan langsung dengan Mas Zidan, Mbak Desi sama Mas Daya, bisa di-share ya Mbak Desi sama Mas Zidan dan Mas Daya ya untuk akun media sosialnya. Mungkin dari Mas Zidan, akun media sosialnya boleh di-share Mas. Terima kasih. Kalau akun sosial media dari saya itu Instagram @val_zn. Nanti ada di bawah sini. Instagram dari Mbak Desi, akun media sosial silakan. Untuk Instagram gampang banget, cuma @desiht, DESYHT. Ya Mas Daya, mungkin ada akun media sosial Instagram atau Facebook Mas, silakan di-share. Kalau akun Instagram ada, jadi akun media Instagram saya
Rahmat_HIDYH. Ya mas. Baiklah teman-teman subscriber semuanya dimanapun berada, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai dengan akhir. Begitulah ngobrol-ngobrol singkat saya dengan dulur-dulur Prateh Rayon kilometer 11 Ranting Balikpapan Utara. Yang baru menemukan channel saya bantu like, komen, share, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Semoga PSAT Rayon 11 Ranting Balikpapan Utara semakin jaya. Demikianlah video saya kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikianlah video saya kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton video saya di Rayon 11 dari awal sampai dengan akhir. Jika berminat mengikuti latihan PSAT di Rayon 11 silahkan datang pada hari Senin malam, Rabu malam, dan Sabtu malam. Untuk yang baru menemukan channel saya bantu like, komen, share, dan bantu subscribe ya. Demikianlah video saya kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Wiki Channel. Serta aktifkan loncengnya. Rayon 11 Luar biasa. PSHT Jaya, jaya, jaya. Kuda menanda yang bagus. Lagi lebar-lebar dikit. Udah, kopi. Mekarlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan rasa bersaudara hingga nanti bersama, dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Arif, dari Muhammad. Udah Andri. Mal, bunuh diri. Kalian dekat. Kita terus. Rasa bersama
Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama masih setia pada hatinya.
Baik, untuk kemudian pesan untuk siswa PSAT serta khususnya siswa PSAT RAN 11 Ranting Balikpapan Utara dari Mas Daya, silakan. Terima kasih Mas. Pesan saya pengen siswa-siswa ini menjadi siswa-siswa yang benar-benar menjadi orang esa, orang-orang yang beresa. Saya garis bawahi, maksud saya orang yang beresa itu mampu mampu mengajarkan ajaran Kemudian pesan atau pesan buat silakan Mbak Desi. Kalau buat saya sendiri itu waktu tebusan sabuk ijo itu kami satu litingan 17 orang itu direndam di kolam belakang, terus tuh gelap banget. Jadi kita disuruh baris di situ, terus tuh disuruh pejamin mata kan. Terus nggak lama ada yang kayak Mas, salah ya Mas? Terus itu ya udah langsung disuruh jalan kaki lewatin hutan karet. Baru pas di bawah dijeburin lagi masuk dalam paret-paret. Dah. Jadi yang pertanyaan berikutnya ini dari Mas Zidan. Ya, motivasi mengikuti latihan PSAT dari Mas Zidan, monggo silakan Mas. Terima kasih atas waktunya.